Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, jamaah sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan masuk melanjutkan pembahasan sebelumnya. Seperti sudah nampak di layar, ada pembahasan Ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'ad dawab. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ad-dawab. Dawab itu artinya hewan, ya, binatang yang pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai dengan pengantarnya, bahwa Allah menciptakan manusia, memuliakan manusia, yang salah satu bentuknya adalah dengan menjadikan hewan itu tunduk. Kemudian hewan itu diciptakan untuk berkhidmat, termasuk juga untuk memenuhi hajat manusia. Maka manusia bisa mendapatkan manfaat dari dagingnya, dari susunya, dan apapun tentunya dari bagian organ tubuh hewan tersebut. Akhirnya kita dapati ada pakaian dibuat dari kulit binatang, ada pakaian yang dibuat dari bulu binatang, ada juga yang bukan cuma sekedar pakaian untuk menutup aurat, tetapi bahkan untuk menjadi hiasan, menjadi indah. Karena ada pakaian yang menjadi indah kalau seandainya orang mengenakan pakaian dari bahan-bahan tertentu, dari bahan hewan-hewan yang Allah ciptakan. Tentu bermacam-macam tergantung dari jenis hewannya. Masing-masing ada kekhasannya dan keistimewaannya. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita telah bahas ayat yang ada di hadapan kita ini, surat An-Nahl ayat 5 sampai dengan 8. Itu firman Allah SWT, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus inna rabbakum lara'ufur rahim. Dan ayat terakhirnya wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Nah, kemudian lanjutannya pada pembahasan yang lalu kita telah sampaikan bahwa waqad arsalallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allah telah mengutus nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin artinya rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, wa rahmatuhu laisat makhsusatan bil insi faqat. Nah, ini penjelasannya. Jadi pada saat kita bicara tentang rahmatan lil alamin, ya, bahwa rahmatnya Allah itu bukan cuma seluruh alam, maksudnya seluruh dunia. Meskipun itu salah satu maknanya. Bahwa menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Itu salah satu maknanya. Tetapi rahmatan lil alamin juga adalah rahmat untuk selain manusia. Maka beliau tegaskan di sini wa rahmatuhu laisat makhsusatan bil insi faqat. Rahmatnya Allah ya, Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat itu bukan khusus untuk manusia saja. Bal hiya lil insi wal jin. Bahkan meliputi manusia dan jin wal hayawanati dan semua hewan. Nah, ini yang jadi pembahasan kita. Ketika kita masuk pada bahasan ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'ad dawab. Interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hewan atau dengan binatang. Maka kita dapati bahwa Nabi SAW menjadi rahmatan lil alamin bukan hanya kepada manusia dengan semua usianya, ada anak-anak, remaja, dewasa, lansia, laki, perempuan,
Ada orang yang sakit, ada orang yang terlilit hutang, ada orang yang macam-macam. Termasuk yang mau dari sisi agama, muslim maupun non-muslim. Semuanya sama. Jadi kepada yang muslim maupun yang kafir, perlakuannya tetap dengan prinsip rahmatan lil alamin. Nah, bal hiya lil insi wal jinni wal hayawanati wa jami'il makhluqat. Bahkan kepada semua makhluk. Kalau semua makhluk berarti apa? Oh, tumbuhan berarti masuk. Iya. Ya, artinya berarti akan ada bahasan yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, ini menjadi pembahasan dalam sirah nabawiyah. Nah, kemudian lanjutannya, nah, kita lihat di sini walaqad kana indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam majmu'atun minad dawabi minal khayli wal bighali wa ghairiha wa kana yusammiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya beberapa hewan. Dia punya beberapa hewan. Jadi ini termasuk juga bagian dari interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya beberapa hewan. Ini bagian dari interaksi. Karena kalau beliau punya, berarti kan pasti berinteraksi. Ya, berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut. Hewannya apa? Nah, itu nanti bahasan berikutnya. Tapi ini adalah interaksi Nabi SAW kepada uh, pada hewan. Dan beliau punya beberapa hewan. Nah, beberapa hewan itu kemudian sini disebutkan mil khayli. Ya, hewan itu, ya, hewan-hewan piaraan ada yang berupa kuda, wal bighal, dan bighal. Ya. Bighal ini bisa apa? Ya, ukurannya lebih apa? Tentu ukurannya lebih kecil daripada kuda. Wa dan yang lainnya. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap di bawahnya. Wa kana yusammiha. Nah, ini Nabi SAW bukan cuma punya hewan-hewan tersebut, tetapi juga memberi nama. Jadi beliau punya hewan dan memberi nama untuk hewan-hewan tersebut. Nah, kita lihat qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan faminal khayli, ya, di antara kuda yang dimiliki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya as-sakbu, sakbu, ya, ya, sakbu, ya, as-sakbu, jadi sakb, ya, alif lam sin kaf ba, ya. Ini pengucapannya untuk bagi kita agak, ya, bagi orang Indonesia agak sulit untuk mengucapkan sakb, ya. Ini yang pertama sakb. Kila wa huwa awwalu farasin malaka. Jadi Nabi SAW punya hewan kuda namanya sakbu, dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah kuda pertama yang beliau miliki. Kuda pertama yang beliau miliki. Kemudian wakana agharra muhajjalan talqal yamini kamitan. Ini dijelaskan di sini bahwa kudanya ini diberi keterangan di wajahnya ada warna putih. Nah, di wajahnya ada warna putih dan di kakinya juga putih. Jadi aghar itu artinya di wajahnya kuda itu putih. Kemudian muhajjalan diberi keterangan di sini, di kakinya juga putih. Tolqal yamini kamitan. Ya, warnanya itu warna hitam, antara hitam dan merah. Ya, warnanya antara hitam dan merah. Ini yang dimaksud dengan kuda asak. As-sakbu. Ini kuda asak.
Kemudian yang kedua, ada kuda berikutnya adalah wal murtajaz. Yang kedua adalah murtajaz. Ada yang membacanya murtajiz ya, malam. Kuda ini berwarna pakana ashab, berwarna abu-abu. Wa huwa alladhi syahida fihi Khuzaimah bin Thabit. Dan ini waktu itu Khuzaimah bin Thabit yang bersaksi bahwa inilah kudanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama sakbu, yang kedua murtajas. Yang ketiga wallahif. Ya, lahif. Kemudian wallazzazu, wadzarbu, wasabhah, sabhatun, sabha, dan walward. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama sakb, itu yang kedua murtajaz, yang ketiga lahif, yang keempat lazaz, yang kelima dorb, yang keenam sabhah, yang ketujuh alward. Fahadhi sab'atun muttafaqun alaiha. 7 kuda ini adalah kuda yang disepakati. Ya, 7 kuda ini disepakati. Jama'ah al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Jama'ah Asy-Syafi'i fi baitin faqala. Yang ketujuh kuda ini, ketujuh nama kuda ini dikumpulkan nama-namanya oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Jama'ah Asy-Syafi'i dalam sebuah bait syair. Ini bait syairnya, wal khailu sakbun lahifun sabhatun darbun lazzazun murtajazun wardun laha asraru. Nah, ini 7 kuda. Kemudian beliau juga punya begal atau bagal. Ya. Namanya apa? Nah, di sini sebutkan namanya Duldul. Ya, namanya Duldul. Ini nama begalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dikasih keterangan di sini wakanat syahba. Syahba itu penjelasannya kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, beliau kutipkan dari Lisanul Arab, yaitu warnanya putih tapi ada warna kehitaman di beberapa bagiannya, di beberapa sisinya. Jadi putih tapi ada warna hitamnya. Dan ini ahdahu lahul muqawqisu malikul qibti. Ini adalah mohon maaf. Ahdahalahu al-muqawqis. Ini Duldul ini adalah hadiah dari Muqawqis, Raja Qibti. Lalu yang kedua, wabaqlatun ukhra yuqalu laha fiddah. Ahdaha lahu farwatul jadzami al-juzami. Ini adalah hadiah dari Farwah al-Juzami. Kemudian yang ketiga, wabaqlatun syahba'u ahdaha lahu sahibu ailah. Dan ada begal yang lain, warnanya tadi abu-abu, yang merupakan hadiah dari penguasa Ailah. Sedangkan berikutnya hewan ketiga adalah hamir.
Wa minal hamir. Himar itu ini keledai. Namanya afirun. Wa kana ashab. Jadi ini warnanya abu-abu. Ahdahu lahu al-Muqawqisu Malikul Qibti. Ini hadiah dari Muqawqis, Raja Qibti. Itu keledai yang pertama. Yang kedua, wahimarun akhar ahdahu lahu Farwatul Judani. Sedangkan yang lain ada himar berikutnya yang merupakan hadiah dari Farwah Al-Judani. Wa dzakara anna Sa'd bin Ubadah a'tan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam himaran farakibahu. Sa'ad bin Ubadah menyampaikan bahwa wa dzukira, yang disebutkan bahwa Sa'ad bin Ubadah memberikan hadiah himar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau tunggangi. Ya, kemudian wa minal ibili al qaswa'u. Sedangkan untuk unta, nah ini hewan berikutnya, hewan yang keempat. Sedangkan untuk unta ada namanya al qaswa. Unta namanya qaswa. Qila wa hiya allati hajaru 'alaiha. Ada yang mengatakan bahwa qaswa ini adalah unta yang ditunggangi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Namanya qaswa. Unta berikutnya adalah wal adba wal jad'a. Ya. Unta berikutnya adalah adba dan jad'a. Ya. Kemudian ini unta sepintas. Jad'a itu kan artinya berarti ada cacat di telinganya. Nah, tapi tidak seperti itu. Jadi ini yang kedua dan ketiga, adba dan jad'a. Nah, kemudian ada pembahasan berikutnya, wahal adba'u wal jad'a wahidatun awisnatani. Apakah adba dan jad'a itu satu ekor unta atau dua ekor unta? Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, wal adba dan adba itu hiyallati kanat la tusbaku. Adba adalah unta yang tidak terkalahkan. Tsumma jaa'a Arabiyun ala qu'udin lahu fasabaqaha. Kemudian ada seorang Arabi, ya, dan dia naik unta lalu berhasil mengalahkannya. Fashtadda dzalika alal muslimin. Kemudian peristiwa itu dirasa menjadi sesuatu yang berat. Karena apa? Wa qalu sabaqatil adba, ya. Karena unta itu berhasil mengalahkan kecepatannya adba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna haqqan 'alallahi alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ini menjadi menjadi kewajiban atas Allah untuk tidak mengangkat sesuatu dari dunia, melainkan akan merendahkannya. Ya. Nah, sementara sampai di situ dulu, karena ini sudah masuk waktu Isya. Yang di sini menunjukkan bahwa Nabi SAW punya beberapa hewan yang beliau miliki, dimulai dari yang pertama ada unta, kemudian disebutkan ada beberapa nama untanya, ada 7. Setelah itu dilanjutkan dengan bagal atau bigal, lalu juga ada nama bigalnya, ada duldul, ada fiddah, dan setelah itu keledai, juga ada afir dan yang lainnya. Lalu ada unta, namanya ada qaswa, adba, dan jad'a. Nah, itu
Yang sementara yang bisa kami sampaikan dari pertemuan kita pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.